Israel akhirnya pasrah akui kehebatan Palestina saat melihat terowongan Gaza seperti jaring laba-laba yang susah ditembus atau ditaklukkan. Yahya Sinwar is only interested in his own survival at the expense of the people of Gaza. This video, filmed in Khan Yunis, is one of many. Pejabat keamanan Israel mencirikan terowongan di jalur Gaza seperti jaring laba-laba. Dalam laporan, saluran 12 Israel mengutip seorang pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan, itu seperti jaring laba-laba. Jika Anda memotong satu terowongan alternatif akan otomatis muncul dan itu dapat terus berlanjut. Hal ini sangat rumit untuk dibuat dan jauh ditaklukkan. Maka dari itu pasukan kami tidak dapat masuk ke sana dan keluar dengan selamat. Kami masih belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang jaringan terowongan dan kami tidak memiliki kendali yang kuat dan mutlak atas seluruh proyek terowongan, ujar pernyataan itu. Ketika invasi darat kami menghadapi kemampuan Hamas untuk melakukan pertempuran defensif terorganisasi dari bawah tanah, kata seorang perwira Israel. Hingga kini Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan 7 Oktober. Israel juga dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang putuskan terbarunya memerintahkan untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah atau si pemimpin Benjamin Netanyahu segera ditangkap. Zionis dan sekutunya kebobolan, 11 Jinping, tembak, Netanyahu, Israel ngamuk Gaza sudah tamat. Cina, menembak, Israel. Negeri itu mengumumkan berhasil memediasi Hamas dan Fatah, dua kelompok Palestina, dengan perjanjian, rekonsiliasi nasional, untuk Gaza pasca perang, Selasa. Hal ini dengan cepat membuat Israel marah. Dalam update terbaru Rabu, 24 Juli 2024, Tel Aviv dengan cepat mengutuk kesepakatan Beijing tersebut. Katz bersikeras bahwa pemerintahan Hamas akan dihancurkan. Ia pun menuduh Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, dari faksi Fatah yang menandatangani perjanjian, mendukung serangan 7 Oktober Hamas yang memicu perang. Abbas mendukung para pembunuh dan pemerkosa Hamas, klaimnya, dimuat AFP. Abbas hanya akan mengawasi Gaza dari jauh, tudingnya lagi menolak peran otoritas Palestina di Gaza. Sebenarnya keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza pasca perang tidak dapat diterima oleh Israel dan Amerika Serikat, AS. Keduanya menganggapnya sebagai kelompok teroris. Perdana Menteri, PM, Israel Benjamin Netanyahu, yang saat ini berada di AS untuk berpidato di sidang gabungan Kongres, juga berjanji untuk terus melanjutkan perang di Gaza sampai Hamas dilenyapkan. Padahal perang sudah terjadi sejak Oktober 2023 dan memakan korban hampir 39.000 warga sipil tewas. Perjanjian Hamas dan Fatah yang dimediasi Cina. Cina menjadi tuan rumah bagi pembicaraan antara pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk dan utusan Fatah Mahmud Al-Alawal serta 12 faksi Palestina lainnya. Anggota Politbiro Hamas Hossam Badran menggambarkan keterlibatan Cina sebagai cara untuk melawan pengaruh AS. Amerika Serikat bias, katanya. AS menentang konsensus nasional internal Palestina serta bermitra dengan pendudukan, Israel, dalam kejahatannya terhadap rakyat kami, tambahnya.
Teks perjanjian Beijing sendiri menguraikan rencana untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional berdasarkan persetujuan faksi-faksi Palestina yang akan menjalankan otoritas dan kekuasaannya atas seluruh wilayah Palestina. Ini mencakup jalur Gaza serta tepi barat, termasuk wilayah yang dianeksasi Israel. Yerusalem Timur. Perlu diketahui Hamas dan Fatah adalah rival. Kedua terlibat dalam perang singkat berdarah pada tahun 2007 ketika kelompok Hamas menguasai Gaza. Fatah mendominasi otoritas Palestina, yang memiliki kontrol administratif terbatas atas wilayah perkotaan di tepi barat yang diduduki Israel. Kepresidenan Palestina, dalam sebuah pernyataan, menyambut baik dukungan Cina untuk gencatan senjata segera. Termasuk masuknya bantuan negeri 11 Jinping itu ke Gaza serta dukungannya terhadap upaya diplomatik Palestina lainnya. Sementara itu, serangan Israel masih terus berlanjut. Di lapangan, Israel memerintahkan warga sipil untuk mengevakuasi diri dari sebagian wilayah Han Yunis, daerah yang telah dinyatakan sebagai bagian dari zona aman kemanusiaan. Jet-jet tempur mereka menggempur kota tersebut, Senin. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 73 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka di wilayah tersebut dalam serangan terbaru Israel. Militer Israel enggan memberi keterangan ke wartawan. Namun dalam sebuah pernyataan badan itu mengklaim pesawat-pesawat tempur dan tank-tank mereka menyerang dan melenyapkan teroris di daerah tersebut. Gaza sudah tamat, Gaza sudah mati, Gaza telah hilang. Tidak ada yang tersisa, tidak ada apa-apa, kata seorang warga yang terpaksa mengungsi, Hasan Kudai. Perang pun telah menghancurkan sistem layanan kesehatan di Gaza. Rumah sakit berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tidak ada tempat untuk menampung lebih banyak pasien. Ada kekurangan pasokan medis, jadi kami tidak bisa menyelamatkan pasien kami, kata Direktur Rumah Sakit Nasar di Han Yunis, Mohammed Zakot.